Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani dengan NPM 21082601157. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem pencernaan. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu memiliki proses yang namanya pencernaan, yang mana proses pencernaan ini itu diambil atau didapatkan dari adanya saluran atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi untuk definisi dari pencernaan sendiri, pencernaan ini sering disebut dengan digesti, yaitu merupakan suatu proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Nah, proses dari digesti atau pencernaan ini meliputi beberapa hal yaitu ada prehensi, mastikasi, deglutisi, digesti, dan egesti. Nah, apa dari kesemuanya? Yaitu yang pertama ada prehensi. Prehensi itu adalah proses pengambilan makanan, kemudian mastikasi yaitu ada proses pemecahan makanan atau menghaluskan makanan, kemudian ada deglutisi yaitu adalah penelanan atau proses menelannya makanan ke dalam saluran selanjutnya. Kemudian ada pencernaan yaitu digesti dan pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau egesti. Di mana hasil semua dari pencernaan ini yaitu akan berupa glukosa, asam lemak, dan juga asam amino yang akan siap untuk diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Nah, di mana di sini ada organ-organ pencernaan. Yang pertama yaitu adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini terdapat susunan ada gigi, kemudian ada lidah, dan juga ada kelenjar ludah. Di mana gigi berfungsi untuk memotong atau mengoyak-ngoyak makanan serta menggiling makanan agar lebih halus, kemudian menjadikan makanan tersebut menjadi partikel-partikel yang siap untuk dilanjutkan ke saluran berikutnya. Kemudian yang kedua adalah lidah, yaitu lidah memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk meletakkan makanan atau membolak-balikkan makanan selama masih ada di rongga mulut. Dan serta untuk adanya sensasi mengecap rasa, jadi manusia dapat merasakan rasa dari makanan tersebut. Kemudian yang ketiga dari rongga mulut yaitu adalah kelenjar ludah, di mana kelenjar ludah itu memiliki ada tiga kelenjar ada tiga kelenjar ludah pada rongga mulut. Nah, ketiga kelenjar ludah tersebut itu dapat menghasilkan ludah setiap harinya itu sekitar 1 hingga 2,5 liter ludah. Nah, kandungan ludah pada manusia itu ada beberapa, yaitu ada air, mukus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Nah, fungsi ludah sendiri yaitu untuk melumasi dari rongga mulut serta untuk mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Kemudian, dari rongga mulut, makanan akan disalurkan ke saluran esofagus, di mana esofagus ini yaitu kerongkongan. Nah, kerongkongan sendiri itu merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, pada ujung saluran esofagus setelah mulut, terdapat daerah yang disebut dengan faring. Nah, pada faring itu terdapat ada klep, nah, yang mana yaitu adalah epiglotis untuk mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran yang lain yaitu saluran tenggorokan. Nah, fungsi dari esofagus sendiri itu adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus dan terdapat gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik sehingga makanan dapat langsung menuju ke lambung tanpa adanya hambatan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah lambung, di mana lambung ini yaitu lambung berbentuk seperti kantung atau seperti huruf J. Lambung sendiri itu dapat menampung makanan kurang lebih 1 liter hingga mencapai 2 liter. Nah, dinding lambung ini sendiri terdapat Nah, di sini pada dinding lambung ini
memiliki ada 3 lapisan otot yang melingkar pada daerah badannya, yaitu ada otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Nah, di mana ada yaitu dari yang saya sebutkan dari tiga jenis otot itu merupakan dari jenis otot polos yang dimiliki oleh lambung. Nah, lambung juga memiliki senyawa kimia, yaitu yang berfungsi sebagai yang pertama ada asam HCl yang mana berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, yang mana berfungsi untuk disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Kemudian yang kedua ada lipase, yaitu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada renin, yaitu mengendapkan protein pada kasein seperti pada susu dari air susu atau ASI yang mana hanya dimiliki oleh bayi. Kemudian yang keempat itu ada mukus, yaitu melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat tingginya kadar HCl di dalam lambung. Kemudian yang keempat yaitu adalah usus halus, di mana usus halus itu merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus sendiri itu memiliki panjang sekitar 6 hingga 8 meter. Usus halus itu terbagi menjadi 3. Ada yang panjangnya kurang lebih 25 cm disebut dengan duodenum, panjangnya kurang lebih 2,5 meter yaitu jejunum, dan kurang lebih 3,6 meter itu adalah ileum. Di mana pada usus halus itu hanya terjadi pencernaan secara kimiawi dan bantuan senyawa kimianya itu dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Nah, selanjutnya yaitu adalah senyawa kimia. Nah, di sini si usus halus ini itu memiliki beberapa senyawa kimia dan memiliki fungsinya masing-masing. Seperti disakarida, dia memiliki fungsi menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Kemudian ada eripsinogen, yang mana ada erepsin yang belum aktif yang akan diubah menjadi erepsin. Kemudian erepsin mengubah menjadi peptan sehingga menjadi asam amino. Kemudian ada hormon sekretin, yang mana hormon sekretin ini itu memiliki hormon ini tuh merangsang kelenjar pankreas untuk mengeluarkan senyawa kimianya yang dihasilkan ke usus halus. Kemudian ada hormon CCK atau kolesistokinin, yaitu untuk merangsang hati mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Selanjutnya yaitu adalah usus besar, di mana usus besar itu merupakan lanjutan dari usus halus, di mana memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Nah, usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu ada 3 bagian, yaitu ada kolon ascendens, kolon descendens, dan kolon transversal atau transversum. Nah, di mana fungsi kolon ini itu berfungsi untuk menyerap air selama proses pencernaan, kemudian tempat dihasilkannya vitamin K, vitamin H atau biotin, yang mana berfungsi sebagai hasil dari simbiosis dengan bakteri usus, misalnya yaitu adalah Escherichia coli, kemudian membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar dari tubuh. Kemudian ada rektum dan anus, di mana rektum dan anus ini merupakan saluran pembuangan untuk si fesesnya. Yang mana sebelum dibuang lewat anus, maka feses itu akan ditampung terlebih dahulu pada daerah rektum. Sehingga apabila feses sudah siap dibuang, maka otot yang ada di rektum, yaitu namanya sphincter rektum, itu akan mengatur pembukaan dan penutupan pada anus. Sehingga otot-otot yang ada di sphincter anus ini atau sphincter rektum itu menyusun ada dua otot, yaitu ada otot polos dan otot lurik. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.